Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you are in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Welcome back Soleh-Soleha bersama Ibu Dayu with Fun English. Video pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke lesson 3, yaitu belajar tentang using there is and there are and do you have and I'm looking for. Nah, di video kali ini kita akan belajar using there is and there are saja. Nah, kira-kira seperti apa ya pembelajaran kali ini? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Ya, Soleh-Soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. There is or there are itu apa ya? Nah, there is or there are dalam bahasa Indonesia artinya adalah ada. Jadi, ada dalam bahasa Inggris artinya there is or there are. Nah, untuk penggunaannya ini ada perbedaannya loh. Apa saja sih perbedaannya? Oke, Soleh-Soleha, before we learn more about it, we sing together song of there is and there are. Come on! There's a horse, there's a rabbit, there's a duck, there's a frog, there are fish, there are lions, there are monkeys, there are cows. There's a horse, there's a rabbit, there's a duck, there's a frog, there are fish, there are lions, there are monkeys, there are cows. Is there this and is there that? Is there a dog? Is there a cat? Is there this and is there that? Is there a dog? Is there a cat? There is biasanya digunakan untuk singular. Jadi, there is itu selalu diikuti oleh singular. Singular artinya kata benda tunggal. Sekarang kita lihat contohnya yuk. Example. Apple. Ada sebuah apel. Nah, dalam bahasa Inggris, kata ada ini adalah there is or there are. Karena di sini apelnya hanya ada satu, kira-kira kita menggunakan yang mana? Karena ada satu, maka kita menggunakan there is. Kemudian kata sebuahnya kita tulis an dan apelnya adalah apple. Kenapa menggunakan kata an? Karena huruf pertama dari kata apple adalah huruf vokal. Maka sebuahnya ini yang awalnya huruf A kita tambahkan dengan N, jadi an. Maka dalam bahasa Inggris ada sebuah apel artinya there is an apple. Contoh yang lain, laba-laba, spider. Ada seekor laba-laba di dinding. Ada dalam bahasa Inggrisnya adalah there is or there are. Karena di sini laba-labanya cuma ada satu atau satu ekor, maka kita tulis there is a spider on the wall. Kenapa seekornya menggunakan a? Karena kata spider huruf pertamanya bukan huruf vokal. Jadi kata seekornya ini kita hanya menggunakan huruf a. Jadi, bahasa Inggris dari ada seekor laba-laba di dinding adalah there is a spider on the wall. Selain digunakan untuk singular nouns, there is juga digunakan untuk uncountable items, yaitu items yang tidak terhitung. Nah, item-items yang tidak bisa dihitung ini contohnya gula, uang, susu, minyak,
air. Itu semua adalah items yang tidak bisa dihitung satuan. Nah, kalaupun bisa dihitung satuan, kita hanya bisa menghitung covernya saja atau benda yang membungkusnya. Misalkan 1 botol air, 1 sendok gula, 1 botol minyak, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Gula. Ada banyak gula. There is a lot of sugar in the jar. Ada banyak gula di toples. Contoh yang lain, uang. Ada banyak uang di kotak. There is much money in the box. Kemudian susu. There is milk on the floor. Ada susu di lantai. Alright, Solihah, sekarang kita masuk ke pembahasan there are ya. There are ini digunakan untuk plural nouns. Nah, plural ini adalah kata benda jamak atau lebih dari satu. Nah, contohnya ada 4 apel di dapur. Karena apelnya ini ada 4, maka kata adanya ini kita menggunakan there are. Ada 4 apel di dapur dalam bahasa Inggris menjadi there are 4 apples in the kitchen. Nah, kata apples ini kita tambahkan huruf S, jadi apples. Huruf S ini merupakan bentuk plural atau jamak. Artinya lebih dari satu ya. Nah, contoh yang kedua yaitu ada banyak pensil di meja saya. Nah, karena pensilnya banyak, maka kita menggunakan there are. There are many pencils on my desk. Artinya, ada banyak pensil di meja saya. Ya, Solihah, there is and there are ini bisa digunakan untuk 3 kondisi ya. Pertama, kondisi kalimatnya positif. Kemudian kedua, kondisi kalimat negatif. Ketiga, kondisi kalimat tanya. Untuk pola dari kalimat positif itu seperti ini ya. There ditambah is or are ditambah objek ya. Kemudian kalau misalkan kalimatnya negatif, maka polanya adalah there ditambah is not or are not ditambah objek. Nah, is not or are not ini bisa disingkat ya menjadi isn't atau aren't. Oke, selanjutnya adalah apabila kalimatnya berbentuk kalimat tanya, maka polanya seperti ini. Is or are ditambah there ditambah objek diakhiri dengan tanda tanya. Begitu ya. Ya, sekarang kita latihan yuk bagaimana pengaplikasian dari kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Contoh yang pertama, example 1. There is a book on my desk. Ini kalimat positifnya. Kalimat negatifnya menjadi there is not a book on my desk. Kalimat tanyanya, is there a book on my desk? Maka coba kalian perhatikan apakah di meja ini ada buku. Kalau misalkan tidak ada buku, maka jawabannya adalah no, there is not. Tapi kalau misalkan ada buku, maka jawabannya adalah yes, there is. Contoh yang kedua, example 2. There are many people here. Untuk kalimat positifnya. Kalimat negatifnya menjadi there are not many people here. Kalimat tanya menjadi are there many people here? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Apakah di foto ini terdapat banyak orang? Kalau misalkan banyak, maka jawabannya adalah yes, there are. Tapi kalau jawabannya tidak ada orang, maka jawabannya no, there is not. Nah,
Bagaimana anak-anak sekarang sudah paham kan mengenai penggunaan dari there is and there are? Ingat ya, untuk there is itu digunakan untuk singular nouns. Artinya digunakan untuk benda-benda yang tunggal. Ya, kata bendanya tunggal. Dan there is ini juga digunakan untuk uncountable items, yaitu benda-benda yang tidak dapat dihitung secara satuan, ya. Nah, kalau misalkan there are itu digunakan untuk plural nouns atau bendanya itu lebih dari satu dan jamak. Oke, jangan sampai salah menempatkan lagi ya. Ya, soal lihat pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu terangkan tadi dalam video kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk tugasnya kalian membuat video menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian ya, menggunakan kata there is atau there are. Nah, benda yang kalian tunjukkan itu minimal 3 buah jenis benda ya. Jadi 3 buah jenis benda untuk there is dan juga 3 buah jenis benda untuk there are. Ingat ya, jadi soalnya ada 6. 3 there is dan 3 there are. Oke, jangan sampai salah lagi ya. Kalau begitu, Ibu Dayu pamit dulu. Sampai jumpa pada pelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.